yang tekad kuatkan hati negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Siti, ya. Ya. Mengalir aja, kemudian ya dibuat santai lah untuk kegiatan sekitar curhat gitu ya. Mungkin 15 menit ke depan. Pertama kita mau ngobrolin apa nih Bu? Ya. Ini Pak Andi, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak Andi ya. Sama-sama Bu. Iya, buat mendengarkan curhat, mungkin sharing seperti ini Pak Andi. Saya itu akhir-akhir ini memang sibuk ya. Jadi mungkin dalam menyiapkan pembelajaran mungkin tidak sepenuhnya. Sehingga anak-anak itu kurang semangat, tidak tertarik gitu Pak. Anak-anak kurang semangat Ya. dan tidak tertarik. Mungkin hanya mengandalkan tadi medianya, buku siswa, sumber belajarnya, mungkin jadi anak itu kurang tertarik Pak. Ya, anak-anak kurang tertarik gara-gara atau karena jangan terlalu sibuk, kurang maksimal dalam mempersiapkan materi gitu ya Bu. Bisa diceritakan kurang tertariknya seperti apa ini? Kurang tertariknya seperti misalnya ya, saya sudah mulai masuk menyampaikan tujuan, terus persepsi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan stimulus untuk merangsang siswa itu, anak itu kalau ditanya itu hanya diem. Oh, diam saja. Diam, malas untuk tunjuk jari, untuk menjawab itu malas, kayak kurang tertarik, karena kurang tertarik mungkin ya Pak, jadi males, sehingga saya harus menunjuk salah satu murid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan persepsi mungkin gitu Pak. Jadi indikator ketidaktertarikan siswa karena siswa tidak aktif gitu ya, terlihat malas gitu ya, gitu ya. Kemudian dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin jadi tujuan gitu ya, panjenengan menyampaikan apa? Kira-kira tujuannya apa? Gini Pak Andi, saya dari tujuan ini saya mengharapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga pembelajaran nantinya yang akan saya laksanakan itu anak-anak itu jadi semangat lagi, jadi tertarik lagi, enggak bosen gitu Pak. Iya, berarti semoga dari pembicaraan kita harapannya nanti anak-anak jadi lebih semangat gitu ya Bu ya, untuk mengatasi masalah. Kemudian kalau di ukuran keberhasilan siswa panjenengan itu terlihat aktif itu seperti apa? Kalau lihat menurut saya ya, kalau lihat anak itu kok dibilang aktif itu, anak itu kalau dibuat pertanyaan, saya membuatkan pertanyaan persepsi, itu anak-anak itu semangat, semua itu pingin menjawab, bahkan nunggu gantian pingin menjawab, gitu Pak. Setiap saya memberikan pertanyaan, dia berusaha untuk menjawab gitu. Semakin banyak yang menjawab gitu ya Bu ya? Iya, oke. Itu berarti aktif. Kemudian kalau berkaitan dengan siswa yang tidak malas, tadi kan jenengan kayaknya bercerita bahwa siswa jenengan malas. Itu yang jenengan harapkan seperti apa siswanya nanti seperti itu? Saya supaya tidak malas, pinginnya anak-anak ya semangat mengikuti setiap ada tugas, ada itu menjawab, meskipun jawabannya tidak maksimal, tapi anak itu jadi semangat ingin tahu. Antusias gitu ya Bu ya? Antusias ingin tahu, loh ini mah tidak malu bertanya. Baik, berarti indikatornya siswa antusias aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bu ya. Baik, jika kita main skala gitu ya Bu, di posisi mana ke siswa panjenengan ini sekarang? Dari angka 1 sampai 10 gitu. Mungkin ada yang 5. 5. Iya, bahkan ada yang mungkin lebih rendah dari 5, mungkin 3 karena diemnya itu loh Pak. Ya.
Berarti sama sekali pasif kan, duh 3 mungkin. ya, kemudian panjenengan mau meningkatkan ke angka berapa ini kira-kira nanti? Iya, saya tidak muluk-muluk ya, pokoknya cukup di angka 7 aja sudah cukup, Pak. Jadi, Oh gitu. Hmm. rata-rata itu anak itu ya, itulah nilai 7 cukup, ya maksimal ada yang jawab ini nih, 7 lah cukup, nggak usah maksimal 10. Di skala 7 itu seperti apa Bu siswanya? Gambarannya siswanya seperti apa berarti? Setiap misalnya saya, persepsi, setiap kelompok ada yang mewakilinya, bergantian. Ya. Terus nanti di kegiatan inti mungkin dalam diskusi kelompok, anak-anak itu tidak menggantungkan salah satu siswa, kerjasamanya ada, gitu. Gitu. Oke. Jadi semuanya aktif, tidak Aktif, tergantung pada satu siswa saja gitu ya Bu ya iya mungkin? gitu. Oke. Kemudian, eee, dari kekuatan panjenengan sendiri nih menurut Bu Siti Rohimah, kira-kira, kekuatan yang bisa digali itu apa dari panjenengan sendiri? Menurut saya mungkin lebih, membuat berbagai media yang menarik buat anak-anak saya. Mhm. Selain itu mungkin sumber belajarnya bisa ditambah, Pak. Gitu ya? Tidak hanya mengandalkan buku siswa, medianya juga tidak yang ada di buku siswa, saya bisa Mhm. cari media lain, seperti Oke oke. misalnya lagu, gitu, video Oke. pembelajaran. Berarti memvariasikan media pembelajaran gitu ya Iya, Bu ya syaratnya, oke. sumber belajarnya. Kemudian dalam hal tadi variasi video pembelajaran dan seterusnya, kira-kira apa yang bisa panjenengan lakukan nih untuk kegiatan itu? Yang saya bisa lakukan, mungkin sebelum saya perlu mempersiapkan dulu ya, Pak. Seperti medianya tidak mendadak besok mau ngajar, pagi-pagi saya mau masuk baru, mungkin Gitu ya? seminggu sebelumnya saya membuat RPP untuk 1 minggu ke depan, minggu depan ya, Pak, untuk seminggu, itu berarti medianya sudah saya siapkan, mungkin video-video pembelajaran bentuk itu sudah saya siapkan, sehingga saya tidak mendadak pagi-pagi mau mengajar baru cari media gitu loh. Wis luar biasa, bagus Iya. sekali Bu. Jadi mempersiapkan 1 minggu sebelumnya gitu ya Bu untuk pembelajaran. Untuk Oh, seminggu pembelajaran yang akan untuk berlanjut itu. datang. Oke, Iya. mempersiapkan gitu, iya. Kira-kira panjenengan itu mau mulai kapan itu Bu kira-kira untuk menghadapi kegiatan ini ya? Mungkin secepatnya, tetapi karena mungkin ini ada program grup tugasnya masih banyak, saya merancang insya Allah mulai tahun ajaran baru mungkin, Mhm. atau ya kalau bisa ini mungkin contoh, seminggu ke depan saya menyiapkan, tapi pinginnya nanti ya biar maksimal itu tahun ajaran baru saya untuk semester awal itu saya sudah menyiapkan. Kalau yang Oh, minggu-minggu ini mungkin ya saya ingin membuat coba satu contoh seperti itu, pembelajaran seperti itu, anak seperti apa gitu. Oke, berarti mungkin upaya maksimalnya semester depan gitu ya Bu ya? Iya, Yang menyiapkannya. ya untuk semester dekat ini berarti dalam waktu ini berarti apa yang mungkin bisa panjenengan laksanakan Bu kegiatan ini? Mungkin sedikit, dalam menyampaikan materi ditambahi video, tidak hanya siswa saja, materi-materinya bisa dari internet, ditambahi videonya, ditampilkan lewat proyektor gitu. Oh gitu Tidak ya? monoton seperti hanya membaca di buku siswa saja, Mhm insyaallah, mhm. Jadi menambah materi meskipun belum maksimal tapi untuk ada tambahan kegiatan-kegiatan. video gitu. Oh gitu ya. Kira-kira, video seperti apa ini Bu, yang bisa panjenengan tampilkan? Yang mau panjenengan tampilkan? Misalnya minggu-minggu ini saya kan siklus air ya, Pak. Mungkin saya video tentang, proses terjadinya siklus air melalui video gitu, Pak. Mhm. Ada lagu-lagunya. Jadi tidak hanya lihat buku, membaca ini loh, proses-proses siklus air gitu. Iya, Tapi nanti mungkin ditambah video supaya lebih jelas lagi, gambar-gambar menarik, tambah ada lagunya. berarti ada video, ada gambar, ada nyanyi begitu ya Bu ya? Iya, Oh luar biasa, hebat nih. Jadi sudah bagus sekali itu Bu. Berkaitan dengan kira-kira, mulai kapan itu Bu panjenengan laksanakan ini nanti? karena ini, siklus air minggu ini, Mhm.
Minggu Minggu depan, ini berarti? insya Allah. Minggu depan? Iya, Iya, minggu depan. Oke. Untuk siklus air berarti panjenengan mau menggunakan media yang tadi bervariasi tadi, iya. pelaksanaan minggu depan gitu ya. Mm-mm. Wah, luar biasa ini. Kemudian untuk ukuran keberhasilan menurut jenengan, bahwa ketika nanti panjenengan sudah melaksanakan dengan media tadi, berbagai media yang panjenengan agendakan gitu ya, rencanakan, kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan awal itu seperti apa menurut jenengan? Ukuran keberhasilnya otomatis anak itu lebih paham eh, materinya tanpa dia harus membaca, karena dia lihat video Mm-mm, akan mengena, tersimpan di sini mm-mm, ya, mm. karena medianya menarik, otomatis Ya, akan tersimpan sini anaknya itu. iya, Jadi nanti pada saat ada pertanyaan, oh iya tadi gitu loh, dibandingkan dia hanya melihat di buku siswa, kurang menarik mungkin seperti itu, oke. langsung Berarti- melihat gitu. Jadi siswa lebih mengenal materi gitu ya, Iya, lebih ya. mengena, lebih mengena. Kemudian bagaimana dengan keaktifan siswa ini, Bu? Otomatis anak akan aktif, Pak, memperhatikan itu sih Pak video, dibandingkan dia hanya bosan melihat buku, dia akan Mm-mm. tertarik kalau menggunakan LCD proyektor itu. Oh, jadi Akan tanya, itu apa Bu? Itu akan, bahkan saya belum mempersilakan bertanya, anak pada udah tanya, itu apa Bu? Pasti gitu. oke. Berarti kurang misalnya paling tidak nanti ya anak lebih aktif gitu ya, Pak. Iya, Lebih mengena untuk aktif kegiatan bertanya. tadi. Ya, kemudian mulai kan minggu depan ya, Bu ya? Ya, 1 minggu Oh, insya Allah saya akan persiapkan video-video yang menarik buat anak-anak, lagu-lagunya, media yang menarik buat anak-anak gitu. untuk pelaksanaannya kan minggu depan lah. Panjenengan mempersiapkan videonya kapan kira-kira ini berarti? Berarti minggu ini karena materinya minggu depan, seminggu lagi kan. Heeh. Berarti minggu ini saya mungkin mempersiapkan gitu. Oke, semoga berhasil Bu ya. Kemudian Amin. apa ya? Kira-kira yang bisa membantu jenengan dalam pelaksanaan kegiatan ini siapa Bu? Kalau yang membantu, mungkin teman hanya untuk membantu ini loh Pak, menemani sampai jam 2 siang sambil nunggu kan kita menyiapkan RPP-nya. Ya teman-teman semua rekan bareng-bareng. Iya, berarti jenengan melibatkan juga teman-teman dalam kegiatan ini ya, dalam perencanaan. Mm-mm, Kemudian video bisa panjenengan buat juga kayak gitu sendiri. bisa. Oke, bagus. Eh, kemudian tindak lanjutnya nanti seperti apa, Bu? Untuk kegiatan Tindak lanjutnya saya mungkin akan merefleksi eh, dibandingkan saya pembelajaran biasa, saya menggunakan buku, dibandingkan dengan menggunakan media ini, nanti seperti apa anak-anaknya. oke, oke Nah, bagus. Baik, Bu. Waktunya terbatas sekali nih, Bu ya. iya, Dari pembicaraan kita, kira-kira apa yang jenengan dapat ini, Bu? alhamdulillah dari obrolan ini sehingga saya bisa menemukan solusi untuk pembelajaran saya yang lebih menarik lagi sehingga murid-murid saya lebih semangat, antusias dan tidak malas. Oke, semoga bisa berhasil untuk minggu depan. Iya, Kita minggu depan ketemu lagi setelah kegiatan panjenengan pembelajaran ya, Bu ya. Semoga ada hasil yang positif. Saya amin. tunggu ceritanya dengan nanti. Ya, Siap. kemudian terakhir Bu berkaitan dengan refleksi tadi. Eh apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi, Bu? Kira-kira. Perasaan saya senang, jadi plong, apa ya, yang tadi di sini ada beban, Mm-mm. sekarang jadi ada titik temunya, sehingga seperti plong gitu loh Pak. Oh, gini Ya, gitu. jadi merasa Plong. oke, merasa Eh, menemukan solusi jadi lebih lega iya, gitu ya, Bu jadi ya. iya merasa lega gitu loh, Iya, senang. iya, iya. Baik, terima kasih Bu Siti Rohimah atas waktunya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan Amin. nanti minggu depan kita ketemu lagi Iya. insya Allah untuk kegiatan berikutnya. Oke, saya tulis dulu Bu ini, nanti gantian ya.